Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak lagi. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini Injil yang sangat indah. Ya, Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan kamu atau kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita diharapkan sebagai ranting-rantingnya untuk berbuah. Berbuah berlimpah, dan dengan berbuah kita akan memuliakan Tuhan. Akan memuliakan Allah Bapa. Pertanyaannya mungkin sederhana saja ya. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa terus berada bersatu dengan Tuhan, Sang Pokok Anggur? Saya menawarkan 3 cara, ya, 3 jalan yang bisa kita praktekkan sehari-hari agar kita tetap tinggal di dalam pokok anggur, bersatu dengan pokok anggur, dan juga akhirnya berbuah berlimpah. Jalan yang pertama ya adalah jangan terpisah. Ya. Jangan menjauh dari pokok anggur. Ya, logisnya gitu kan. Kalau kita mau bersatu dengan pokok anggur, ya jangan berpisah dari dia. Apa yang membuat kita terpisah dari pokok anggur? Apa yang membuat kita dipotong atau terpotong dari pokok anggur dan menjadi kering? Jawabannya hanya satu. Dosa. Dosa. Jika ada satu hal yang memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, itu hanya satu, dosa. Dosa itu apa? Ada yang tahu dosa itu apa? Ya, kalau tahu nanti saya kasih hadiah. Iya. Tapi hadiahnya bukan pisang ya. Hadiahnya apa? Foto bareng Romo Bayu. Iya, boleh. Kenapa nggak pisang Romo ya? Pisangnya kemarin panen. Lalu langsung diborong Romo Seto dibagi-bagi ya, saya nggak kebagian. Dosa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, sebuah ketidaksetiaan kepada kasih Allah. Dan kalau kita tidak setia pada Tuhan, ya berarti kita lari dari Tuhan, kita memutuskan hubungan dari Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa peraturan hukum itu adalah suatu yang membebani, suatu yang mengekang kita. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, sebenarnya peraturan hukum itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Contoh sederhana ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada persimpangan ya, dan persimpangan ini ramai, maka akan dibuatlah lampu ya. Lampu merah maksudnya ya. Ada lampu merah untuk mengatur lalu lintas. Peraturannya sederhana, kalau hijau jalan, merah berhenti. Sederhana.
Tapi kadang-kadang kita nggak mau, ya, merasa terkekang. Saya ingin cepat-cepat sampai rumah atau sampai kantor. Tidak mau berhenti saat ada lampu merah. Ini mengganggu kebebasan saya, mengekang kebebasan saya. Tapi apa yang terjadi saat kita melewati lampu merah, ya, menerabas lampu merah? Ya mungkin pertama ya kena tilang. Tapi lebih dari itu, saat kita menerobos lampu merah, ada banyak nyawa yang bisa terancam. Kita membahayakan nyawa kita sendiri dan nyawa orang lain. Bagaimana sebuah hukum yang sederhana bisa menyelamatkan kita? Apalagi hukum Tuhan. Hukum Tuhan menyelamatkan nyawa kita. Ya, hukum Tuhan 10 perintah Allah ada berapa, Pak? Ya. Ada 12? Iya, enggak, ada satu set ya. 10 perintah Allah ya. Jangan lupa. Dan sama, 10 perintah Allah juga itu untuk kebaikan kita, walaupun bentuknya larangan-larangan. Untuk menjaga jiwa kita dan menjaga jiwa sesama kita. Bagaimana kita bisa menjaga jiwa kita dan sesama kita kalau kita kerjaannya mencuri? Bagaimana kita menjaga keselamatan kita dan orang lain kalau kita selalu gosip, selalu menjelek-jelekkan orang lain dengan perkataan kita? Oleh karena itu, peraturan hukum Allah itu untuk kita, untuk keselamatan jiwa kita. Dan kalau kita dengan setia menjalankan hukum Tuhan saja, yang basic-basic 10 perintah Allah sebagai contoh, kita tetap tinggal di dalam pokok anggur. Tetap tinggal di dalam pokok anggur. Ya. Lalu Romo, bagaimana kalau saya sudah jatuh dalam dosa? Dosa maut lagi ya, sehingga benar-benar terputus hubungan dengan Tuhan. Jawabannya gampang ya, kalau kita terputus ya disambung lagi. Ya bagaimana caranya? Ya kita bertobat, mengaku dosa. Romo masih pandemi, belum bisa mengaku dosa. Oke, gak apa-apa. Next time kalau ada kesempatan kita mengaku dosa. Jangan sia-siakan rahmat untuk bersatu dengan Tuhan. Kalau enggak apa, ya kita terpisah. Akhirnya kita akan menjadi kering. Setelah kering diambil, dilempar kemana? Ya, ke api. Yesus bilang sendiri, menjadi lambang dari neraka. Oke, itu pertama. Jalan kedua adalah dengan tinggal di dalam firman-Nya. Hidup menurut firman-Nya, menurut sabdanya. Makanya Yesus di sini bilang ya, kamu sudah dibersihkan oleh firman-Ku. Kamu sudah dibersihkan oleh sabdaku. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam firman Tuhan? Bisa hidup dalam Tuhan Yesus? Ya jawabannya dengan mengenal Yesus terlebih dahulu. Dan bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Ya dengan membaca. Ya, membaca apa? Membaca Alkitab, membaca Injil, membaca kisah hidup Yesus dan ajarannya. Jadi sangat basic membaca kitab suci. Karena itu Santo Hieronymus, ya, seorang bapak gereja dari abad keempat pernah bilang, ya, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Ya, ada yang bisa menerjemahkan? Ya, nanti dapat foto bareng dengan Romo Bayu 2 kali. Ya. Bahasa Indonesianya ya, ketidaktahuan ya atau ketidakpedulian terhadap kitab suci itu adalah ketidaktahuan terhadap Kristus sendiri. Orang Katolik itu sering dibilang bahwa kita ini tidak suka atau tidak pernah baca kitab suci. Benar nggak? Bisa benar, bisa enggak? Ya tergantung. Sekarang teman-teman sekalian suka baca kitab suci apa enggak? Ya kalau yang nggak suka, nggak pernah baca kitab suci, ya memang benar. Orang Katolik tidak suka baca kitab suci. Tapi saya percaya banyak juga orang Katolik yang setia baca kitab suci. Saya tahu ada kelompok-kelompok ya
yang membaca kitab suci setiap hari 3 sampai 5 bab ya. Dan dalam setahun khatam ya, insya Allah khatam ya. Ada kelompok yang ngumpul setiap minggu ya, kelompok sel biasa namanya, dan mereka bahas bacaan Injil atau bacaan kitab suci dan mereka sharing setiap minggu. Ada kelompok ya awam, ya orang-orang awam yang ikut bahkan kursus kitab suci. Serius sekali mendalami kitab suci. Romo susah baca kitab suci, kadang-kadang saya tidak mengerti. Bagaimana Romo ya? Jawabannya gampang ya, jawabannya gampang. Ya, silahkan ya bergabung dengan Bible study-nya Romo Bayu ya. Setiap Sabtu malam ya. Di channel YouTube-nya Romo Bayu. Jangan lupa subscribe. Gak ada alasan untuk tidak baca. Kadang-kadang saya iri dengan ya tetangga sebelah ya, gereja sebelah. Anak mereka sejak kecil diajar membaca kitab suci. Sejak kecil. Ya, kemarin saya menerima sebuah video lewat ya WhatsApp gitu, video. Dan dalam video itu ada anak usia 2-3 tahun ya, dan waktu ditanya ayat kitab suci, ya, anak itu bisa menjawab. Walaupun ngomongnya belum jelas ya, karena masih sangat kecil, tapi dia hafal sebuah ayat kitab suci. Dan kemudian ada kata-kata di belakangnya, sangat penting mendidik anak kita sejak kecil hal-hal yang baik. Dan kemudian pamungkasnya, sabda Tuhan adalah hal terbaik. Siapa dari kita mengajar anak kita sejak kecil membaca kitab suci? Siapa? Mungkin gak ada. Mungkin ada. Ini tantangan buat kita. Ya, tantangan buat kita untuk mencintai sabda Tuhan. Kitab suci itu yang nulis gereja Katolik loh. Tapi kenapa kok banyak orang Katolik yang tidak baca dan menghargai warisan kitab suci ini? Itu kedua ya. Jadi pertama ya jangan berdosa agar tetap tinggal. Kedua, tinggal dalam firman Tuhan. Hidup menurut sabdanya. Dan ketiga apa? Bersatu dengan Tuhan di dalam ekaristi. Tuhan Yesus sendiri bilang pada Yohanes 6 dikatakan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata-kata yang sama di Yohanes 15 yang kita dengarkan hari ini. Kita bersatu dengan Yesus di dalam ekaristi. Dan kita beruntung, teman-teman di sini sangat beruntung bisa menghadiri ekaristi. Bersatu dengan Tuhan secara penuh, secara sakramental. Dan tidak ada yang bisa menggantikan persatuan sakramental ini. Masih banyak teman-teman kita belum bisa ke gereja karena masih pandemi. Masih banyak kasus di tempat-tempat lain. Atau di tempat lain sama sekali tidak ada misa karena romonya nggak ada. Teman-teman sangat beruntung. Teman-teman sangat diberkati bisa bersatu dengan Yesus dalam sakramen ekaristi. Dan sakramen ekaristi ini sungguh merawat jiwa kita. Ada seorang santa, belum santa nama, tapi seorang beata ya, sebentar lagi jadi santa ya, dari Portugal, Alexandria ya, saya lupa, Alexandra de Castro. Dia hidup selama 13 tahun tanpa makan apapun, tanpa minum apapun kecuali tubuh Kristus. Selama 13 tahun. Dan Tuhan hadir kepadanya bilang bahwa kamu akan menjadi saksi bahwa sungguh tubuhku memberikan kehidupan. Merawat jiwa, dan jiwa itu ya kalau jiwanya sehat, tubuhnya pun menjadi sehat. Dan berhubungan erat dengan ekaristi adalah gereja. Kalau mau dapat ekaristi, merayakan ekaristi ya harus ke gereja.
Ya, gereja itu apa sih? Umat Allah. Kita semua adalah gereja. Ranting-ranting yang sama dari satu pokok anggur. Semua berhubungan, sangat dekat berhubungan, interconnected ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada satu ranting yang sehat, ini akan berkontribusi untuk ranting-ranting yang lain. Begitu juga ada satu ranting yang tidak begitu sehat, yang lain juga kena dampaknya. Maka kan kita diajak untuk sama-sama menjadi ranting yang sehat dan mensupport ranting-ranting yang lain. Bagaimana caranya? Ya aktiflah di gereja. Kalau saya ada kanonik ya, wawancara kanonik dengan yang mau menikah, saya selalu tanya, kalian aktif nggak di gereja? Ngapain sih Roma harus aktif di gereja? Bukankah menikah di gereja saja sudah cukup, nggak perlu aktif? Nanti kalau kalian mengalami masalah, siapa yang mendukung? Siapa yang mendoakan? Ya, salah satu jawabannya adalah komunitas. Dan komunitas gereja itu sangat kaya, sangat bervariasi. Dari yang kelompok buat anak, ya, bina iman anak paling kecil, sampai yang lansia ada. Dari berbagai jenis kegiatan ada. Berbagai fungsi dari paroki ada. Dari berdasarkan kesukaan devosi doa ada. Ada kelompok rosario, ada kelompok koronka, kelompok adorasi, kelompok doa karismatik ada. Kelompok di wilayah, kelompok di paroki, kelompok di lingkungan ya. Ada kelompok-kelompok kategorial juga, banyak sekali. Ini kesempatan kita menjadi ranting yang sehat dan berkontribusi di dalam gereja. Jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Kesempatan kita untuk tumbuh dan berbuah berlimpah. 3 hal teman-teman. Ya, apa Pak? Diulang lagi. Ya, pertama, jangan berdosa. Kedua, hidup dalam firman. Ketiga, menerima ekaristi. 3 cara sederhana yang membuat kita berlimpah karena kita bersatu dengan pokok anggur yang sejati. Amin.